Suci. Suci apa? Ah? Ini Mai mau bilang selamat karena kamu sudah komentar di akun Facebook Mai. Untuk hadiah tersebut lumayan besar senilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK sudah putihkan hutang macet untuk 20.000 lebih nasabah dari 1 juta nasabah yang harus diselesaikan. Nah, pinjol-pinjol ini berasal dari bank-bank BUMN. Nah, pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya bagikan lagi ya video yang sedang marak. Ini menjelang akhir tahun, ingat sekali setiap akhir tahun pasti akan selalu saya bagikan apapun itu bentuk penipuan yang sering terjadi pada kalian saat ini. Yang sekarang sudah mulai marak lagi penggunaan wajah AI. Yang dulunya pernah sempat boom itu wajahnya Baim Wong, sekarang itu sudah wajahnya Soimah. Mohon maaf, untuk nama kamu siapa? Suci. Suci apa? Ah? Ini Mai mau bilang selamat karena kamu sudah komentar di akun Facebook Mai. Untuk hadiah tersebut lumayan besar senilai 100 juta rupiah. Makasih, Mai. Makasih, Mae. Alhamdulillah, ini Mae benar ya. Nanti ikuti petunjuk Mae. Habis ini Mae kirim ke kamu surat tanda pengaktifan hadiahnya. Ya tolong dibaca dan dipahami ya. Iya, Mae. Nah seperti itu teman-temannya, tapi dari nada bicaranya aja itu sudah jelas sekali berbeda karena itu dari AI pun sudah terlihat ya. Bahkan ada yang komen seperti ini, tante gua kena 13 juta, bedanya pakai suara doang, hanya suaranya kayak keluarga, hati-hati ya gengs. Dan ada yang bilang suami aku kena 25 juta. Ternyata walaupun sudah sering sekali di share, masih banyak juga korban yang percaya model beginian. Nah itu dia teman-teman ya, padahal kasus penipuan ini sudah sering sekali di-up di media sosial manapun, tetapi masih banyak orang yang tidak peduli dan masih merasa saya aman-aman saja. Ingat sekali teman-teman, kalau kita sudah punya dompet digital, Dana, Shopee, GoPay pinjam, GoPay letter, ibaratnya itu dompet digital, data kita pasti sudah terbuka lebar. Apalagi kalau dia tahu bahwa di dalam ini semua kita punya dana, punya limit terbuka, pasti kita akan jadi sasaran mereka. Apalagi buat kalian-kalian yang pengguna pinjol ilegal, semua data kita pasti terbuka lebar. Salah satunya cara untuk mencegahnya adalah update terus kasus penipuan yang sering terjadi saat ini untuk menghindari sewaktu-waktu kita jadi nasabah mereka. Jangan pernah malas untuk update dan jangan pernah pura-pura tidak tahu dan meleklah untuk segala sesuatu yang terjadi saat ini. Gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman yang punya galbay di Shopee. Nah ini seorang teman menginformasikan, Mbak sekarang ini peraturan Shopee seperti apa Mbak untuk orang galbay? Kenapa saya beberapa hari ini dikirimin paket satu hari itu bisa 7 paket? Nah seperti teman saya bilang, informasinya mau tanya dong Kak, kebijakan baru dari Shopee ada nggak ya buat yang galbay? Saya bilang tidak ada. Emang ada kejadian apa? 2 hari ini ada paketan COD terus Kak. Kata kurir paketnya besar, ada 7 paket Kak. Nah saya bilang langsung ditolak saja ya, karena dia ini ada galbay di Shopee, takutnya itu bukan dari Shopee-nya tapi dari galbay yang lainnya yang memang sedang neror dia pakai paket. Nah itu dia teman-teman ya, jadi saya harapkan buat teman-teman yang punya galbay tidak hanya di Shopee, biasanya ini ada di Rupiah Cepat, GoPay, ada Kami, kemudian lagi Pinjam Yuk. Ini beberapa pinjol yang paling rajin sekali suka ngirim-ngirimin paket. Ingat, kalau kalian tidak pernah memesan ini, tidak pernah menandatangani apapun, jangan pernah kalian terima. Jangan kasihan sama Bang Gojeknya. Bilang, Bang, kalau saya terima satu ini paket, nanti akan ada 10 paket yang akan menyusul meneror saya. Jadi saya minta Bang kembalikan saja kepada sellernya, saya tidak pernah mesan. Saya sampaikan ini bisa dilihat nih, riwayat Shopee saya tidak pernah mesan apapun. Sampaikan seperti itu, tunjukkan ya. Jangan pernah takut dan tegas ngomong ke Abang Shopee-nya biar Abang Shopee-nya percaya bahwa memang itu adalah tindakan penipuan. Jadi bisa langsung di blacklist
dan dicegah dari kantornya mereka. Gitu ya, sekarang harus tegas, sudah mau menjelang akhir tahun saya selalu ingatkan di semua vlog saya biar kita tetap melek, biar kita tetap update, biar nantinya jika itu terjadi pada kalian, kalian sudah punya senjata. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini OJK sudah mengungkapkan update terbaru untuk penghapusan ataupun pemutihan hutang, yang mana ini diminta sama Pak Purbaya ada sekitar 1 juta nasabah yang harus diputihkan ya. Dan di sini ternyata baru berjalan 20.000 nasabah saja. Nah, diungkapkan oleh OJK, bank-bank yang memang mewakili untuk menghapus semua hutang-hutang para nasabah Galbay itu adalah bank-bank himbara ataupun bank-bank BUMN. Nah, baru-baru ini saya mendapatkan info lagi dari seorang teman yang mana dia baru saja dihapus bukukan hutangnya ataupun dialihkan kepada pihak ketiga setelah dia cek baru-baru ini di Slick OJK. Ingat, yang bertanya-tanya bagaimana cara ngecek Slick OJK, saya sampaikan harus via idepku. Rajin-rajin update vlog saya. Di semua vlog saya pasti saya jelaskan bagaimana cara untuk update-nya biar kalian jangan salah jalan. Nah, lagi teman-teman ya, di sini saya sudah carikan lagi beberapa bank-bank BUMN yang mana ini bekerja sama dengan pinjol, yang mana ini masuk dalam kategori pinjaman UMKM yang akan dihapus bukukan ataupun diputihkan hutang kalian oleh pemerintah biar tidak ada lagi hutang macet dan pembukuan perbankan tetap terlihat baik-baik saja. Nah, beberapa kalian yang punya Galbay di sini dari beberapa tahun belakangan ini, mungkin 2023, saya yakin mudah-mudahan kalian termasuk salah satu nasabah yang dihapus bukukan. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama itu ada di Bank Mandiri. Bank Mandiri ini bekerja sama dengan pinjol. Yang pertama itu adalah Kredivo. Lanjut lagi Amarta, Modal Rakyat, Akseleran, Crowdy, Koin P2P. Nah, kesemua ini hampir pinjolnya menyalurkan 70% itu untuk UMKM, termasuk Crowdy yang sudah ditutup sama OJK. Ternyata ini masuk ke dalam bank-bank BUMN yang mana mereka termasuk dalam nasabah yang akan diputihkan hutangnya. Lanjut lagi yang punya Galbay di Amarta, Modal Rakyat, Akseleran, Koin P2P, dan Kredivo. Nah, untuk yang Kredivo saya yakin ini tidak akan semua dihapus bukukan, hanya beberapa saja. Sudah pernah saya buatkan vlog di mana ada yang Galbay di Kredivo dari tahun 2023 sudah dihapus bukukan, tapi dengan kategori hutangnya di bawah 1 juta ya. Kemudian lagi Bank BRI itu ada Dana Rupiah, kemudian Ceria, OVO, Investri, GoPayLater, dan Kredivo lagi. Nah, untuk Dana Rupiah ini ternyata masuk ke dalam Bank BRI ya teman-teman ya. Jadi buat yang kemarin saya buatkan vlognya sebelum ini yang ditagih dari Dana Rupiah sudah Galbay dari 7 tahun. Ingat, saya yakin kalian sudah masuk ke dalam kategori hutang-hutang yang dihapus bukukan atau diputihkan oleh OJK. Ingat ya, sudah 7 tahun saya yakin hutangnya sudah lunas, sekalipun ditagih oleh pihak ketiga jangan dibayarkan. Lanjut lagi, itu adalah Bank BNI. Bank BNI ini ada Batumbu, PayLater, mulai dari Traveloka PayLater dan jenis-jenis PayLater yang ada logo BNI-nya, kemudian lagi Rucep, kemudian lagi Shopee, kemudian lagi Traveloka, dan terakhir itu adalah Kredivo. Nah, yang termasuk dalam UMKM itu adalah yang pertama Batumbu, kemudian itu adalah Rucep ya, masuk ke dalam UMKM, dan terakhir itu adalah Traveloka dan PayLater yang memang untuk kategori UMKM. Jadi buat yang ada di Galbay di sini, ingat jangan bayarkan dulu. Tunggu dulu, OJK lagi bekerja nih mau memutihkan data kalian. Apalagi yang Galbaynya itu udah dari tahun 2023, 2022. Saya yakin sekali kalau kalian ngecek Slick OJK sekarang sudah banyak hutang yang dialihkan ataupun dihapus bukukan. Ya. Dan yang terakhir itu adalah Bank BTN. Bank BTN itu adalah ternyata bekerja sama dengan Pinjol Amarta. Nah, Pinjol Amarta saat ini sedang
sudah tidak lagi menyalurkan banyak pinjaman, dan pinjol Amarta ini adalah hampir 99% khusus untuk UMKM. Jadi yang punya Galbay di sini, ingat, tunggu dulu OJK bekerja. Sekarang baru 20.000 loh nasabah yang dihapuskan dari 1 juta target yang diminta oleh Pak Purbaya. Dan kalian mungkin termasuk dalam satu-satunya. Ngecek slik OJK-nya, tidak usah terlalu buru-buru. Nanti beberapa bulan kemudian, sebulan ataupun 2 bulan setelah berita dirilis oleh OJK, kalian bisa cek. Saya yakin sekali sudah banyak hutang-hutang yang dihapus bukukan, dan silakan kalian share ke saya sebagai informasi ke teman-teman yang lainnya bahwa hutang pinjol itu ada masanya untuk dihapus bukukan. Cuman wajib sabar karena pemerintah pasti akan melihat orang-orang yang Galbay ini sebagai kendala untuk perekonomian, dan pemerintah pasti akan bekerja dan berpikir keras bagaimana perekonomian ini tetap berputar tanpa adanya hutang yang menghambat. Nah, kita akan lihat dari pemerintah pinjol ini berdiri, dan kita kembalikan lagi kepada pemerintah ketika rakyat tidak bisa membayar. Jadi buat kalian yang masih Galbay, lanjut terus Galbay, bukan kalian sendiri yang Galbay. Yang penting kuat mental, update terus informasi apapun itu tentang pinjol ketika kalian Galbay, biar kalian tidak salah jalan. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.